Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, bagi sahabat guru yang sudah melaksanakan praktik observasi kelas oleh kepala sekolah, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Nah, pada laman ini Bapak Ibu langsung dari laman PMM di website guru.kemdikbud.go.id. Pada tahap ini sudah sampai 50%. Artinya kepala sekolah sudah melakukan pengecekan terhadap jadwal, penilaian terhadap observasi kita yang sudah dilakukan. Nah, apa selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, pada halaman PMM ini di periode 1 Juli hingga 31 Desember 2024 perlu ada tiga bagian yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama di praktik kinerja periode Juli Desember 2024 Bapak Ibu bisa lakukan cek praktik kinerja. Nah, kemudian yang kedua di pengembangan kompetensi, yang ketiga di tugas tambahan untuk mengumpulkan bukti dukung. Kita cek dari paling bawah Bapak Ibu, tugas-tugas tambahan. Nah, di sini misalnya tugas tambahan meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian meningkatnya kinerja satuan pendidikan pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Ini belum dikumpulkan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi, nah di sini sudah ada yang dikumpulkan Bapak Ibu pada praktik baik kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka perencanaan berbasis data. Nah, ini yang lainnya belum dikumpulkan, nanti bisa segera dikumpulkan sebelum Desember berakhir. Yang perlu diperhatikan bahwa poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Jadi, jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan dapat tetap fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan proses Anda dalam mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Apabila Bapak Ibu ingin mengubah RHK, maka Bapak Ibu di sini klik aja ubah RHK. Nah, jika Bapak Ibu mengubah RHK, pastikan sudah berdiskusi dengan atasan apa yang mau diubah. Sehingga jika sudah ada rencana dan ingin mengubah, centang di sini akan menjadi saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Kemudian klik saya sudah diskusi. Nah, di situ Bapak Ibu akan mengubah RHK yang belum relevan. Ini di pengembangan kompetensi. Nah, mari kita cek apa yang 50% yang mesti akan dilakukan berikutnya Bapak Ibu. Di sini cek praktik kinerja. Nah, kebetulan pada praktik kinerja ini mengambil aktivitas interaktif ya. Praktiknya dilihat dari tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, target perilaku sudah ditentukan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada rincian, silakan Bapak Ibu bisa cek di rincian jadwalnya sudah dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian persiapan ada 3 tahap ya di langkah-langkah pelaksanaan observasi praktik kinerja, ke penjadwalan, mengisi dokumen rating observasi, kemudian persiapkan dengan matang dari semangat. Ini sudah dilakukan Bapak Ibu. Kepala sekolah juga sudah melakukan rating ya. Maka selanjutnya adalah pengisian dokumen tindak lanjut. Jadi pada pembinaan kinerja ini kita akan mengisi dokumen tindak lanjut, refleksi dan diskusi dengan atasan untuk mengisi dukungan yang dibutuhkan. Kita isi dokumen ya. Nah, di sini sudah penilaian rating dari kepala sekolah Bapak Ibu ya. Rating observasi kemudian ditujukan untuk memandu diskusi pelaksanaan tindak lanjut dan tidak menjadi penilaian akhir. Nah, di sini dari target perilaku
yang 3 ini, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan memberi peran pada semua tadi sudah dilakukan dengan efektif. Ini catatan dari kepala sekolah, Bapak Ibu. Ya, misalnya pada target perilaku guru memfasilitasi, maka catatan atasan, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik dalam pertanyaan pemantik menjawab secara bergantian. Nah, dari 3 target perilaku ini ternyata sudah dinilai, dilakukan, dan efektif. Serta ada catatan dari kepala sekolah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian ada rekomendasi dari atasan. Rekomendasi bagi guru agar praktik kinerjanya bisa meningkat di kemudian hari memberikan pertanyaan terbuka. Mendorong tumbuhnya diskusi antar kelompok. Memunculkan sikap kritis terhadap lingkungan, mengembangkan diri dengan belajar melalui PMM dan melakukan diskusi di komunitas sekolah. Nah, ini rekomendasi atasan Bapak Ibu supaya juga diperhatikan dan dilaksanakan. Baru kita lanjut apa yang akan kita isi Bapak Ibu. Nah, ini formulir diskusi tindak lanjut ya. Bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi kinerja. Nah, ini refleksi guru misalnya saya sedikit merasa kesulitan ketika siswa meminta berkelompok sesuai dengan kehendak mereka. Saya memberikan kesempatan mereka memilih kelompoknya sendiri, misalnya segitu ya. Nah, di sini panduan pengisian refleksi. Jadi tantangan bisa berupa salah satu kondisi berikut: kesulitan yang dihadapi, aspek praktik yang ingin ditingkatkan, perubahan praktik agar lebih berdampak. Nah, kemudian di sini jelaskan aspek tantangan tersebut, misalnya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan yang dihadapi, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak dari tantangan tersebut dan pembelajaran. Nah, di sini rating bisa dicek Bapak Ibu ya. Nah, ini kembali ke tadi, rating sudah selesai. Nah, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran praktik kinerja Anda? Misalnya mendiskusikan tentang upaya meningkatkan mutu pembelajaran dengan kepala sekolah dan dewan guru, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa upaya-upaya yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Membicarakan dengan kepala sekolah maupun pengurus Kombel untuk terus belajar dan berdiskusi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kapan Anda akan melakukan diskusi tersebut? Misalnya di bulan November. Nah, apa dukungan yang dibutuhkan Anda untuk melakukan ini pilih Bapak Ibu ya. Misalnya sumber daya, melakukan praktik baik, penyediaan izin mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Misalnya ini saja ya, satu. Kemudian di sini apa tujuan tindak lanjut Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih minimal satu ya, berdasarkan bidirjen. Mana aja silakan. Misalnya kita memilih ini. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu ya. Kemudian mau milih ini juga tidak apa-apa. Ini minimal dipilih satu.
Kemudian kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar di PMM? Ini di sekitar bulan Mei Juni mendatang Bapak Ibu, atau Februari Maret 2025 misalnya gitu. Kemudian apa yang dukungan butuhkan melakukan upaya tidak lanjut. Nah, sama misalnya ini Bapak Ibu ya. Oke. Di sini kumpulkan Bapak Ibu. Berarti kalau dikumpulkan kita sudah kembali cek ya. Kita mengisi dokumen tindak lanjut ya. Formulir diskusi tindak lanjut sudah dikumpulkan di sini. Berarti kumpulkan dokumen. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Oke, kumpulkan. Nah, kita sudah berhasil mengumpulkan, maka di sini pembinaan kinerja, isi dokumen tindak lanjut berubah. Nah, demikian dari Pak Guru Pedia, Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Terus lakukan yang terbaik untuk melaksanakan kewajiban kita di PMM ya. Salah satunya mengisi dokumen tindak lanjut di periode 2 ini. Dari Pak Guru Pedia, salam sehat, salam bahagia, terus subscribe, like, and share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.